Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak, ibu, orang tua saya, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada Allah Qadirabul Jalil dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Di awal Ramadan, alhamdulillah kita adalah di antara hamba-hamba Allah yang doa-doa kita diijabah Allah. Kita masih ingat doa imam kita Syekh Umar, begitu Bang Kamil ya, Syekh Umar. Dah beliau, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab, berkahilah bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Hari ini alhamdulillah Allah sampaikan umur kita, dan mudah-mudahan umur kita diberkahi dalam Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga batin kita semua adalah batin yang semakin hari semakin merindu dan menyinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lisan kita semakin basah dan tak pernah meluputkan salawat demi salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita mulai kajian ini untuk mengambil tabarruk barakahnya. Kita baca Ummul Kitab. Semoga hidayah yang Allah berikan pada kita Allah istiqamahkan. Saudara-saudara kita yang sampai detik ini belum rukuk dan sujud di hadapan Allah, Allah percikkan hidayah pada hati mereka. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, dan yang sehat Allah bimbing dan jaga dari segala mara bahaya. Ala hadhihi niyah as-salihah kiramil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita sudah masuk pada hadis yang ke-21. Hadis yang ke-21 dari kitab Al-Arba'in. Al-Hadithul Hadi wal Ishrun. Hadis yang ke-21. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis ini pendek, dan mudah-mudahan bukan karena pendek tapi maknanya cukup mendalam. An Abi Amrin, dari Abu Amr, ya bisa dilihat yang punya buku, dari Abu Amr, wakila, dan disebutkan juga bahwa ada yang menyebut bukan Abu Amr tapi Abi Amrah, nama lainnya Abi Amrah Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Jadi Bapak Ibu, hadis ini, hadis yang ke-21 ini diriwayatkan oleh Abi Amrah Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Beliau ini Bapak Ibu sahabat Rasul, bahkan sempat menjadi pegawainya Umar bin Khattab ketika berangkat ke Taif, begitu ya. Jadi sahabat Rasul dan juga menjadi pegawainya Umar bin Khattab. Nah, rata-rata semuanya dinisbahkan radhiyallahu an. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat Rasul itu mereka dilaqabkan dengan radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoi para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Merekalah orang-orang yang dekat bertemu dan melihat langsung Rasulullah. Bagaimana sholat, bagaimana kehidupan Rasul, itu para sahabat. Dan cintanya mereka, karena kita cukup jauh jaraknya, mereka yang faham betul, mereka yang tahu betul bagaimana sosok Rasulullah itu.
Saya sebutkan bahwa ada seorang sahabat Rasul, semuanya berlomba-lomba ingin dan pengen dekat dengan Rasul. Maka kalau mereka misalnya salaman walaupun tak cium tangan, tapi mereka Bapak Ibu pengen sekali bertemu dan berjabat tangan, bahkan kalau bisa memeluk Rasulullah. Dan luar biasanya Bapak Ibu, Rasul itu kalau disentuh para sahabat itu wanginya 3 hari tak hilang-hilang. 3 hari kalau salaman sahabat dengan Rasul 3 hari tak hilang. Pun tak tahu pakai parfum apa nama, Allahu a'lam. Tapi bukan hanya karena parfumnya, tapi memang tubuhnya Rasulullah itu memancarkan cahaya dan membuat semerbak wangi yang luar biasa. Maka ada satu sahabat Rasul Bapak Ibu, itu yang berhelah itu membuat alasan. Ketika setelah haji wada itu Rasul mengatakan, berdiri di depan sahabat, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti, maka hari ini kisoslah aku. Jadi Rasul menyiapkan dirinya untuk dikisos. Sahabat mana ada yang berani? Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat besar diam semua. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang berdiri, ya Rasulullah, aku pengen mengkisosmu. Begitu berdiri sahabat tadi, Abu Bakar, Umar marah. Wahai fulan, saya lupa persis nama sahabat ini. Wahai fulan, kenapa engkau ingin kisos Rasulullah? Semua sahabat sudah geram aja melihat sahabat ini. Masa Rasul mau dikisosnya? Cuman ya Rasulullah, engkau ketika perang Uhud pernah mencambukku ya Rasul. Maka saat inilah kesempatanku untuk membalasnya ya Rasul. Ali sudah mau dicabut aja pedangnya sudah, ya kan? Lalu ketika itu kata Rasul, wahai Bilal, ambil pelecut ke rumah anakku Fatimah. Ya Rasulullah, jangan, ambil wahai Bilal. Lalu Bilal ketika itu mendatangi rumah Fatimah dan mengatakan, wahai Fatimah, mana pelecutnya Rasulullah? Untuk apa itu ya Bilal? Kira-kira kau bahasa kita ini agak sakit ini si fulan nih, kira-kira begitu. Dia mau melecut Rasulullah. Kata Fatimah, biarkanlah aku yang menggantikan posisi Rasulullah supaya dilecut oleh si fulan itu. Kata Rasul, tidak, tetap Rasulullah. Dibawa pelecut itu dan diberikan. Ketika diberikan pada sahabat tadi, sudah mau dikisosnya, mau dicambuk. Lalu sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, ketika engkau cambuk aku tak pakai baju. Makin-makin menjadi. Sudah mau dikisosnya, dicambuknya, disuruhnya pula pakai baju. Itu sudah dari pinggang naik ke tengkuk. Kira-kira naik ke tengkuk lagi. Maka Ali sahabat besar geram betul melihat kelakuan sahabat ini. Di mana ini kenaknya sahabat ini kok bisa mau dikisos Rasul? Lalu karena Rasulullah SAW mengatakan, dibuka Rasul, aku siap, karena ini adalah hariku untuk meminta dari kalian untuk mengkisosku. Dibuka Rasulullah bajunya, lalu bapak sahabat ini megang pelecut ini. Lalu apa yang dilakukan sahabat itu? Begitu Rasul sudah membuka bajunya, apa yang dilakukan sahabat itu? Berlari dia sekencang-kencangnya dan memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memeluk dan mencium pusat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ampunkan aku dan maafkan, tidak ada kesempatanku ya Rasulullah untuk sedekat ini, kecuali hanya ini yang bisa aku lakukan ya Rasulullah. Sahabat lain terkejut, rupanya tukang bohong juga sahabat nih, kira-kira begitu. Rupanya dia berhelah supaya bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang kita sebut, para sahabat itu mencuri momen untuk tetap dekat dengan Rasul. Maka ketika Rasul pangkas rambut Bapak Ibu, itu sahabat itu semua menampung supaya rambut Rasul itu tak jatuh ke bawah, tak ada yang jatuh, semua menampungnya. Walaupun hari ini Bapak Ibu banyak juga itu Allahu a'lam, tapi sekarang lagi diverifikasi itu Bapak Ibu yang keliling-keliling, yang menyebutkan membawa rambut Rasul, guci Rasul, kan ada itu Bapak Ibu ya. Sekarang lagi diverifikasi oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang mereka keliling sekarang, keliling itu. Di Medan pernah ada ya? Medan pernah ya. Pertama di Karo, semalam itu di Madinah, mereka membawa rambut Rasul,
bejana Rasul, sendal Rasul. Itu sekarang lagi dicari Bapak Ibu karena mengkomersilkan. Apakah itu betul? Allahu a'lam. Bayangkan Bapak Ibu, sempat mereka bawa dari Mesir di pesawat itu dibanting-banting orang itu juga gitu. Malah ada yang memahami bukan lagi memuliakan Rasul. Kalau betul pun itu rambut Rasul, malah menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun betul, lagi mau dicek betulkah itu yang rambut Rasul, sendalnya Rasul, bejananya Rasul dan seterusnya. Bahkan komersil, dikomersilkan betul. Jadi di Madinah terakhir ini Bapak Ibu, mereka itu minta 50 juta untuk melakukan event itu. Nanti terkait akomodasinya itu ba'du juga ba'du. Ba'du itu bagi dua. Bagi dua mereka dengan panitia lokal. Lagi sekarang itu dicek apakah kebenarannya supaya masyarakat tidak tertipu karena disebutkan ini rambut Rasulullah, namanya kita punya semangat untuk itu. Akhirnya orang mengkomersilkan dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ada sahabat Rasul Sa'id Al-Khudri itu ketika Rasul berbekam itu yang keluar darah kotor. Siapa yang pernah berbekam Bapak Ibu? Itu macam macam jelly yang keluar. Beda dengan donor darah. Donor darah memang darah segar, tapi bekam itu kan macam jelly, ya kotoran hitam. Lalu kata Rasul, ini tanam, darahku ini tanam wahai sahabatku. Dibawa Sa'id Al-Khudri. Begitu dibawanya, begitu mau ditanam, lalu terfikir Sa'id Al-Khudri sahabat Rasul, ini kan darah orang yang agung, Sayyidul Mursalin, Habibullah, kekasih Allah. Mana mungkin pula tanah lebih mulia untuk menyimpan darah Rasul walaupun kotor. Apa yang dilakukan Sa'id Al-Khudri ketika itu? Tak jadi ditanamnya, namun ditelannya darah Rasul. Ditelannya, bahwa itu dalam riwayat sahih. Bukan darah segar, darah kotor, tapi dia katakan bahwa ini adalah pemiliknya Sayyidul Mursalin. Sampai begitu mereka berkhidmahnya. Berkhidmah itu ya tunduk, patuh dan melayani Rasulullah SAW. Mengapa? Begitu mereka memakai itu, maka mereka akan mendapatkan keberkahan. Malah ada sahabat Rasul Bapak Ibu, jubah Rasul, pakaian Rasul itu dia minta. Begitu mau dikasih Rasul, belum dipakai Rasul. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, pakaikanlah sebentar jubahmu itu. Dipakaikan oleh Rasul, baru dia ambil. Dan sahabat lain bertanya, wahai fulan, kenapalah kau ambil jubah Rasul dan engkau sematkan supaya Rasul untuk memakainya walau sebentar? Apa yang disebutkan sahabat? Wahai sahabat-sahabatku, wahai saudara-saudaraku, aku pengen nanti ketika meninggal yang menjadi kain kafanku adalah jubah Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu, samanya itu ketika yang empunya itu wali Allah, kekasih Allah, Nabi dan Rasul, kalau dipakai itu kenal malaikat, kenal. Jadi kita ingin mengilustrasikan Bapak Ibu, kalau ada presiden, gubernur, ada ajudannya, kira-kira ini ilustrasi saja, kira-kira begitu juga. Taknya bisa kita langsung ketemu misalnya dengan Pak Edi misal, tapi ajudannya ada, melalui ajudan, atau ada yang diberinya kartu nama, begitu ditunjukkan, ini punya Pak Gubernur ini, kira-kira begitu. Sama Bapak, begitu yang dipakainya adalah jubah Rasulullah, malaikat Israel pun ngeri-ngeri sedap juga. Ngeri, ini ada backingnya ini, kira-kira begitu. Jadi sama, kedekatan para nabi dan rasul, para wali-wali Allah itu tidak langsung main cabut-cabut nyawa. Jadi Bapak Ibu, sebelum masuk pada kajian ini, Nabi Ibrahim itu ketika mau dicabut nyawanya, Bapak Ibu, mau dicabut nyawanya, Israel datang dalam wujud manusia. Ketika datang Israel kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, Allah memerintahkanku untuk mencabut nyawamu. Lalu jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Israel, mana mungkin sang kekasih menyakiti kekasih? Mana mungkin sang kekasih menyakiti kekasih? Mana mungkin kalau Allah sayang dia cabut nyawaku?
Karena begitu kalimat Ibrahim melapor balik Israel. Jadi Bapak Ibu, nabi-nabi dan rasul itu tak ada mencabut-cabut aja bagi Israel, tak berani itu. Kita nih dipistik-pistikan mati terus. Nabi dan rasul tak langsung main pistik mati, enggak. Kita lagi di kendaraan, lagi jalan mati saja. Di mana mau dia dipistikan meninggal. Nabi dan rasul itu tidak. Ditanya oleh Israel, ya Ibrahim, Allah memerintahkanku mencabut nyawamu. Kata Nabi Ibrahim dengan kalimat, mana mungkin sang kekasih mencabut nyawa kekasih. Naik pada Ibrahim. Begitu naik Ibrahim, ya Allah, kata Ibrahim, mana mungkin Allah sang kekasih mencabut nyawa kekasih. Lalu dijawab oleh Allah, wahai Israel, sampaikan pada Ibrahim, karena Ibrahim itu titelnya Khalilullah. Khalilullah itu kekasih Allah. Sampaikan pada Ibrahim, apakah sang kekasih tidak merindu pada kekasih? Ini Pak Juli nih, berbalas pantun dia. Nabi Ibrahim mengatakan, mana mungkin sang kekasih mencabut nyawa kekasih. Kata Allah, sampaikan wahai Israel pada Ibrahim, apakah sang kekasih tak merindu pada kekasih? Disampaikan Israel. Sampaikan Israel, wahai Ibrahim, apakah sang kekasih tidak merindu pada kekasih? Kalau begitu sudah kalimat nyawa Israel, dah cabutlah. Sesudah izinnya baru berani Israel. Kalau tidak, tak bisa main cabut-cabut aja. Sama dengan Musa. Musa itu Bapak Ibu, nabi yang kalau bahasa kita, nabi yang bukan temperamen ya, tapi pemarah. Nabi yang pemarah. Jadi perjalanan Nabi Khidir dan Musa itu kan panjang, dan ujungnya mau berantem antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jadi pemarah, temperamen, kira-kira begitu. Begitu Nabi Musa lagi sibuk, lagi bekerja, datang Israel dalam wujud manusia. Kata Israel, hei Musa, sudah sampai ajalmu. Nabi Musa karena lagi sibuk, dia tak terfikir bahwa Israel ini, dia pikir masih orang yang bercanda kan maunya itu. Pak, nanti mati bapak ya, kira-kira begitu. Mungkin pikiran Musa begitu, ada orang bercanda lagi sibuk. Lalu kata Musa, karena sangkinkan sibuknya Musa, dicandai karena dia pemarah. Apa yang dilakukan Musa? Bukan ditanyanya. Kalau bahasa kita, ditinjunya kawan, sampai jatuh mata Israel. Karena kuatnya, jadi ditinju Nabi Musa langsung, tak ada cerita. Ditinjunya jatuh mata Israel dalam wujud manusia. Naik mengadu Israel, ya Allah, cobalah kau lihat ya Allah kelakuan Musa, ditinju campak mataku, kira-kira begitu. Itu maknanya, ya Allah, dia tak siap dicabut nyawanya, ya Allah. Lalu kata Allah, sampaikan pada Musa, apakah dia tak kepengen bertemu denganku? Kalau selama ini kami hanya berdialog, Musa itu kalimullah, langsung dialog, tak perlu Jibril Bapak, langsung berdialog. Tapi apakah dia tak pengen ketemu denganku? Sampaikan wahai Israel. Disampaikan, wahai Musa, aku ada Israel. Allah ingin mengatakan padamu, apakah engkau tak pengen ketemu dengan Allah? Begitu kalimat itu datang, silahkanlah wahai Israel. Jadi Bapak, pada makom begitu Nabi dan Rasul yang diayomi oleh Rasulullah, itu tak serta-merta Israel semena-menanya untuk mencabut nyawa. Walaupun Bapak Ibu, dalam riwayat yang lain pernah satu ketika Israel bersama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kumpul dengan sahabat-sahabatnya. Lalu ada seorang sahabat yang agak jauh, tidak terlalu jauh dari Nabi Sulaiman, melihat bahwa orang yang duduk di samping Nabi Sulaiman tajam betul matanya melihat dia, dipandangi betul. Lalu karena heran ini sahabat Sulaiman, dan mereka tahu ini tidak kenal dengan yang duduk di samping Nabi Sulaiman, didatanginya Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah Sulaiman, siapa gerangan yang duduk di samping? Tak pernah kami lihat dia. Dibisikkan Nabi Sulaiman, wahai saudaraku, wahai sahabatku, dia adalah Israel. Tadinya Nabi Allah Sulaiman tajam betul dia memandangku, jangan-jangan dicabutnya pula nyawaku hari ini. Lalu mintalah
sahabat Nabi Sulaiman, terbangkanlah aku ke India. Dan beliau itu begitu, dari Mesir ke India, karena Nabi Sulaiman berteman dengan angin, diterbangkannya sahabatnya sampai di India. Sampai di India. Jangankan itu, kerajaan Ratu Balkis pun dipindahkan. Nah, itu sangat mudah bagi Sulaiman. Sampai di India, lalu ditanya oleh Nabi Sulaiman, ya Israel, kenapa kau pandang kali sahabatku tadi dengan tajam? Apa salahnya? Nah, kira-kira begitu. Lalu kata Israel, wahai Nabi Allah Sulaiman, aku lagi heran nih. Kenapa heran? Perintah Allah padaku saat ini mencabut nyawa orang itu, takdirnya ku cabut nyawanya. Tapi takdirku mencabut nyawanya di India. Kenapa dia masih ada di sini? Bisa pahami Bapak ya, riwayat ini. Israel bukan bingung, Israel heran. Perintah Allah mencabut nyawa tadi itu di India, tapi masih dilihatnya di Mesir. Kawan tuh ketakutan, takut dia dicabut nyawanya di Mesir, dia minta terbangkan ke India. Ini udah salah sangka saja. Israel salah sangka, kawan itu pun salah sangka. Kalau begitu dicabut Israel di sini, untuk menghindar dia, terbangkan aku ya Nabi Allah Sulaiman ke India. Lalu Israel pun bingung juga, kenapa aku diperintah Allah mencabut nyawa di India, kawan itu masih di sini? Kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu, isyarat itu menunjukkan tak ada waktu untuk bergerak dan lari dari kematian. Sampai kawan itu di India udah menunggu di situ Israel. Sampai dia landing, begitu sampai landing, cep, kena cabut terus. Padahal dia kalau di Mesir tadi belum tentu, tapi begitu dialihkan secepatnya, Israel pun secepat itu sampai di India. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kita kembali ke ini. Lalu ketika Abi Amrah mengatakan, qala, dia berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah. Abi Amrah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qulli, katakanlah padaku di dalam Islam ini satu ucapan saja, qaulan. Qaulan itu satu ucapan, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang aku tak akan pernah bertanya lagi pada selainmu. Ajarkanlah padaku satu ucapan saja, yang aku tak akan pernah bertanya lagi pada siapapun selain dirimu ya Rasulullah. Lalu ini Bapak Ibu, Abi Amrah bertanya, dan ini pada kita sebenarnya. Lalu qala, Rasulullah mengatakan, inilah jawaban Rasul pada pertanyaan Abi Amrah ini. Apa kata Rasul? Qul amantu billah tsumastaqim. Hanya itu saja kalimat. Qul, katakanlah Abi Amrah, amantu billah tsumastaqim. Aku beriman pada Allah, kemudian tsumastaqim, kemudian istiqamah. Jadi kalimatnya hanya singkat. Kalimat yang luar biasa itu, wahai Abi Amrah, katakan engkaulah amantu billah tsumastaqim. Aku beriman pada Allah, kemudian aku istiqamah dengan keimananku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka dua, walaupun rangkaian satu kalimat tapi dua rangkaian ini, amantu billah tsumastaqim. Jadi Bapak Ibu, amantu billah ini bahwa kita beriman pada Allah dengan rukun iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir baik dan takdir buruk. Dia total beriman, tidak ada keraguannya. Sampai Bapak Ibu yang kita sebut tadi, kalau hari ini kita sampai pada Ramadan, ini adalah takdir Allah. Ada orang yang lama dia berdoa, ya Allah pertemukan aku dengan Ramadan. Ternyata sebulan atau setengah bulan sebelum Ramadan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tak bertemu lagi dia dengan Ramadan. Maka itu kita imani. Apa yang terjadi pada kita Bapak Ibu, itu adalah bagian keimanan. Boleh jadi orang beriman pada malaikat, beriman pada kitab, cuman makna iman itu adalah kul ini terhunjam dalam hatinya. Tak ada keraguan bahwa yang terjadi pada kita pun Bapak Ibu itu adalah dalam ilmu
Allah. Tidak boleh kita suuzon, tak boleh kita berburuk sangka atau kecewa dengan Allah. Ya Allah, kenapa ya Allah kau ciptakan hidungku pesek, katanya. Kenapa rambutku keriting? Kenapa mataku besar kali? Itu namanya dia tak beriman pada Allah. Dia frontal, dia protes dengan Allah. Padahal Bapak Ibu, semua yang Allah berikan pada kita ini unik. Tak ada yang sama Bapak Ibu. Kalau ada yang kembar 9, jangankan kembar 2 itu biasa itu. Kembar 9, 7, tetap ketujuh-tujuhnya pasti berbeda. Ini Bapak dalam Quran disebutkan ini, apa namanya? Sidik jari kita. Maka dulu orang ketika, sekarang begitu, ijazah kan pakai sidik jari. Walaupun miliaran manusia, tetap sidik jari berbeda. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ada ahli kaligrafi yang menulis itu, diperlombakan itu, kalau dia tulis satu dekorasi, dengan satu ayat dengan yang sama, itu yang ke-10 bisa sama itu. Artinya pada tulisan yang ke-10 kreasinya habis. Maka diciptakan yang sama. Tapi Allah, miliaran orang, makhluk Allah tidak pernah sama. Maka kita dengan diri kita, ini termasuk dengan keyakinan pada Allah, maka bangga dan bersyukur karena tak ada yang sama dengan kita. Tak ada yang sama Bapak Ibu yang ceramah, para ustadz kita ceramah nih Bapak Ibu, itu menurut style masing-masing. Ada UAS, ada Kiai Haji Zainul MZ almarhum. Dulu saya ingat Bapak Ibu, ketika ngetrennya dan dai sejuta umat, Kiai Haji Zainul MZ. Dulu ada pertandingan perlombaan ceramah. Saya ingat masih pesantren. Banyak kawan-kawan yang mengikut gayanya Zainuddin MZ. Kira-kira begitu. Dicontohkannya. Cuman ingat, itu bukan karakter dia. 15 menit bisa dia ikuti. Masuk 20 menit keluar suara aslinya. Rupanya keluar suara aslinya. Tak bisa karena itu bukan karakter dia. Maka kita yang bicara style kita itu anugerah Allah, dan jangan pernah menduplikat. Diduplikatnya hilang jati dirinya. Karena Allah ciptakan kita dengan keistimewaan masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amantu billah, aku beriman pada Allah, aku tidak ragu apa yang terjadi padaku adalah ketentuan Allah, tidak pernah dia suuzan pada Allah. Maka ini nanti akan beriringan Bapak Ibu dengan hadis Rasul, inni zanni abdi bi, sesungguhnya aku sesuai dengan dugaan hambaku. Kalau kita selalu berhusnuzon pada Allah, itu yang dikasih Allah. Insya Allah hari ini Allah akan berikan yang baik padaku. Insya Allah hari ini Allah akan tambah rezekiku. Itu akan, bagaimana kita menduga Allah, itu yang Allah kasih. Jadi apa namanya Bapak Ibu, sama orang yang sakit. Orang yang sakit dia harus yakin bahwa dia sehat. Insya Allah aku sehat. Begitu dia berobat, cas. Karena dari dalam mengatakan sehat. Obat yang masuk pun cas. Tapi kalau sebaliknya dia suuzon dengan Allah, nampaknya ini tak lama ini gitu. Sakit, maulah mati nih gitu. Masuk penobat tak cas lagi, karena dalam hatinya mengatakan tak sehat, maulah lewat ini. Seminggu kemudian lewat Bapak. Jadi semangatnya mengatakan dia sehat akan beriringan dengan ikhtiarnya dan sangkanya pada Allah. Maka Bapak Ibu kalau pernah melihat orang-orang yang diterapi sakit jantung, begitu diterapi oleh dokter, ada klinik itu senam, kan tetap mereka diminta untuk mengucapkan katakan, ayo Bapak Ibu, kalimatnya jantung sehat gitu. Semua atuk-atuk dan nenek-nenek yang berobat di situ semangat mengucapkan jantung sehat. Padahal tahunya dokter ini penyakit jantungnya semua di situ. Udah jantungannya semua di situ. Kalau terkejut ada klakson pecah ban situ, orang tuh lewat juga itu, terkejut. Ada pecah ban di situ.
Cuman tetap kul, ini kalimatnya kul, katakanlah jantung sehat, karena supaya didengar semua anggota tubuhnya, aku sehat. Maka itu penting Bapak. Maka dalam teori bukan Islam tapi teori psikis ya, psikologi. Kalau ada orang sudah pada titik terendah, dia seperti putus asa, tak bisa lagi kerjaan ini, sampai pada mau titik putus asa, sebenarnya tak boleh. Maka dalam psikologi itu Bapak Ibu disebutnya namanya, dipanggilnya namanya Syahmat. Tak ada Pak Ahmad sini ya kan, namanya Pak Ahmad. Lalu karena ada Pak Ahmad, oh Pak Ahmad, ya Allah, mata apa Pak Ahmad saya lupa Pak Ahmad. Pak Ahmad, karena Pak Ahmad lah kita contohkan terus ya kan. Pak, kalau namanya Ahmad, dia sudah down secara psikologi Bapak Ibu, kejiwaan. Kalau dia ingin bangkit, dia seru namanya, hei Ahmad, bangkit kau. Dia seru namanya yang namanya Ahmad. Dia sendiri yang memanggil. Itu secara psikologinya, supaya bangkit kembali semangat jiwanya. Wahai Ahmad, kau bisa. Itu membangkitkan semangat. Itu sama dengan orang yang olahraga Bapak Ibu. Pak Ridwan ya, udah jauh poinnya tinggal, kena smash saja dia, lewat aja tak dapat. Sudah jauh dia panggil, kau bisa. Kira-kira kalimatnya begitu, untuk memotivasi kembali naik, menyebut namanya. Walaupun dalam Islam bukan mesti begitu. Dia harus yakinkan bahwa ya Allah, Engkau yang menentukan, Engkau yang menggerakkan dan akan menaikkan dan menghinakan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, kata Rasul, amantu billah, aku total beriman pada Allah. Lalu tsumastaqim, kemudian engkau istiqamah. Kata Abu Bakar As-Siddiq Bapak Ibu, makna tsumastaqim ini bahwa dia tak syirik pada Allah. Itu makna yang paling sederhana kata Abu Bakar As-Siddiq. Tsumastaqim itu, kemudian engkau istiqamah adalah engkau tidak mencampurkan imanmu dengan kesyirikan. Engkau tak pernah syirik pada Allah. Itulah makna istiqamah pada hadis ini. Aku beriman pada Allah dan aku tak akan pernah syirik sedikit pun pada Allah. Itulah makna tsumastaqim. Kemudian dia istiqamah. Apa itu? Tetap konsisten dan disiplin. Walaupun makna yang sangat luas Bapak Ibu. Tsumastaqim itu adalah orang yang tetap menjalankan syariat dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Maka kalau dia lakukan itu, akan berdampaklah istiqamah itu pada dirinya dan pada hidupnya. Maka dalam kajian tasawuf Bapak Ibu ada satu kalimat yang itu menjadi rumus. Al-istiqamatu gitu ya, al-istiqamatu tumbiul karamah. Istiqamah itu memunculkan, melahirkan karamah. Yang lain lagi menyebut al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik dari 1000 karamah. Jadi Bapak Ibu, kalau ada wali bisa terbang, ada bisa berjalan di atas air, kata Abu Yazid Al-Bustami, kalau hanya itu, ikan pun bisa berenang di air. Di udara itu sesuatu yang bukan sesuatu yang unik. Yang paling luar biasa itu adalah istiqamah. Dia istiqamah mengamalkan ajaran Allah, perintah Allah. Kalau dia istiqamah, maka akan Allah berikan karamah. Saya pernah sebut kaji di sini atau bukan di sini ya. Ada namanya Bapak Ibu wirid dan warid. Itu sama ini, cerita istiqamah. Wirid dan warid. Kalau ada orang berwirid, maka Allah akan berikan warid padanya. Innama aurada alaikal warid. Sesungguhnya wirid-wiridmu yang engkau istiqomahkan, dawamkan, akan mendatangkan warid. Contoh Bapak Ibu, kata Rasul, siapa yang mendawamkan baca Quran ba'da subuh dan ba'da maghrib, maka dia akan terhindar dari kepikunan. Wiridnya apa? Baca Quran ba'da maghrib dan ba'da
subuh, bukan mesti banyak, tapi ba'da maghrib pasti dia baca Al-Qur'an ba'da subuh dan ba'da maghrib. Warid itu anugerah, maka dia dihindarkan Allah dari kepikunan. Itu Bapak Ibu telah terbukti. Tun Mahathir Muhammad itu pernah diwawancarai Bapak Ibu. Mahathir sekarang udah berapa umur? 96 tahun. Waktu Perdana Menteri terakhir itu masuk 93, 96 pada ya. Perdana Menteri tertua di dunia. Sampai Najib, kalau kawan-kawan Malaysia itu, Najib itu kampanye black campaign-nya waktu itu, kenapa masyarakat Malaysia mau memilih orang yang pikun? Kan begitu kampanyenya Najib waktu itu, pemilu raya mereka. Atok-atok yang pikun, kenapa dipilih menjadi Perdana Menteri yang pikun, yang sudah kira-kira begitu. Tapi dia ingat betul, yang diurusnya bukan wirid Yasin, negara yang diutus. Menjelang umur 94 tahun, waktu ada wawancara eksklusif Bapak Ibu, itu menarik. Kata wawancara itu begini, kenapa Tun Mahathir masih sehat, masih cas ingatannya, dan detil betul persoalan, bukan internal dan eksternal luar negeri yang diaturnya. Lalu kata Tun Mahathir, sepengetahuan saya yang saya amalkan, ingatan saya masih kuat, hanya 2 yang dia lakukan. Dia tak pernah tinggalkan baca Al-Quran dan baca buku. Karena nutrisi otak kita Bapak Ibu ternyata nutrisinya baca Quran dan baca buku. Semakin diisi makin kuat. Semakin banyak informasi dia akan semakin kuat gizi yang masuk ke otaknya. Sama, begitu dia baca Quran ba'da subuh dan ba'da maghrib, itu dijamin oleh Rasul, dia tak akan mengalami kepikunan. Nah, Bapak Ibu, kalau belum diamalkan, maka Ramadan inilah startnya, ba'da maghrib dan ba'da subuh. Kita Bapak Ibu mudah aja mengukur bahwa kita mulai pikun. Kalau ada orang pakai kacamata lalu berwuduk, dia dinaikkannya kacamatanya. Heboh satu masjid mencari kacamata. Coba dulu cari kacamata. Habis anak remaja masjid keluar masuk cari kacamata. Lama-lama terduduk bapak itu, baru nampak orang tu bah. Di atas kepala bapaknya kacamata bapak. Itu sudah mulai terjadi pikunisasi namanya. Pikunisasi. Jadi Bapak Ibu itu ingat-ingat saja kalau ada yang terjadi begitu. Capek yang di rumah, istri, anak yang bantu di rumah, cari kunci kereta, heboh satu rumah, setengah jam sambil dengan marahnya si bapak untuk mencari kunci. Sudah capek semua, bapak itu pun terduduk, punya raba, rupanya di kantong celana bapak itu kunci kereta itu. Itu pun bahagian dari itu. Kalau sudah terjadi kira-kira begitu Bapak Ibu, jangan jauh-jauh, tak perlu ke dokter, dia dekatkan batinnya, dia baca Quran ba'da maghrib dan ba'da subuh. Maka ada anekdot itu Bapak Ibu, kakek-kakek hampir 74 tahun, istrinya 73. Si kakek ini tak pernah memanggil nama si nenek, tetap sayang saja. Kalau dia pun bertanya dengan cucunya, "Cu, mana sayang atok?" Wah, mesra betul. Mana sayang atok? Oh, sayang atok di dapur. Pokoknya semua yang dia tanya, mana sayang atok. Sampai satu ketika ada orang yang baru menikah, dia tanya, "Tok, apanya resep atok?" Samara terus, sakinah mawaddah warahmah, macam bulan madu terus sudah atok-atok. Lalu dipanggil atok itu, "Sebenarnya atok taknya sayang-sayang kali dengan nenekmu, cuman karena atok sudah lupa siapa nama nenekmu." Jadi Bapak Ibu, takut atok itu bahaya, dia cari titik aman, dia dipanggilnya sayang itu. Nenek itu pun melayang-layang item hari. Jadi Bapak Ibu, ini ibrah juga, kalau ada bapak kita nasi sayang saja, ingatkan juga, ingat lagi tidak abang dengan nama saya. Kira-kira begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka tsumastaqim. Jadi riwayat dari hadis ini sedikit aja Bapak. Apa maksudnya? Apapun wirid kita Bapak Ibu, yang penting istiqamah. Hanya itu. Tak perlu banyak.
Ada orang yang baca, saya menyebutkan beberapa riwayat. Kata Rasul, siapa yang baca 3 kali Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu hadis. Salasan fis sabah wa salasan fil masa. 3 kali pagi, 3 kali sore. Tak banyak-banyak diminta Rasul. Lam yadurhu syai'. Tidak akan ada satu pun yang bisa membuat mudrat padanya. 3 kali pagi, 3 kali sore. Bukan 1000 kali diminta Rasul. Tapi yang penting istiqamah tiap pagi, tiap sore, tiap pagi, tiap sore. Maka Bapak Ibu, ini diamalkan oleh Khalid bin Walid, sahabat Rasulullah. Ketika Khalid mengamalkan panjang ini, Bismillah, ini ayat Quran, Bismillah, dengan nama Allah tak ada yang bisa memudaratkan kecuali atas izin Allah. Ketika Khalid menaklukkan Parsi, Bapak Ibu, udah takluk semua ini, lalu berdiri Ratu Parsi di depan istananya. Begitu berdiri, kata Ratu Parsi, wahai panglimanya Muhammad, ini adalah racun yang paling berbahaya dan ganas di daerahku. Kalau bisa engkau teguk dan kau hidup, kami akan tunduk padamu. Senyum Khalid bin Walid. Diambilnya, bukan diteguk satu teguk, dia habiskan, dia macam minum air putih dia. Tapi sebelum dia minum, dia baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Tawar Bapak Ibu racun yang ganas tadi. Begitu dihabiskannya, tertegun Ratu Parsi ini sambil mengatakan begini, kalau seandainya ada panglima Muhammad seperti ini, 10 orang saja, maka bukan hanya Parsi, seluruh dunia akan tunduk pada Muhammad. Jadi para sahabat itu begitu mereka wiridkan, itu masuk dalam hatinya, dan itu menjadi berefek. Itu yang disebut tadi, begitu mereka istiqamah, maka Allah akan berikan karomah. Begitu mereka berwirid, akan Allah berikan warid. Terakhir Bapak Ibu, saya menyebut ini bukan zaman Rasul, tapi ini adalah karena berwirid dan istiqamah dia. Ada seorang nelayan Bapak Ibu, dia wiridnya sholawat. Di laut itu dia bersalawat terus, bersalawat. Cuman salawatnya salah. Dia baca sallu alaihi wasallimu taslima. Itu ayat Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, yang sering dibaca sebelum azan. Jadi si bapak ini, saya tahu dia salawat sallu alaihi wasallimu taslima bertahun-tahun di laut itu. Satu ketika Bapak Ibu lagi bongkar ikan dia di pelabuhan itu. Pelabuhan ini tempat bongkar ikan dan penyeberangan orang. Lalu lewat satu kelompok orang mau menyeberang dan ada ustadz dalam rombongan itu. Didengarnya bapak ini lagi bongkar ikan, sallu alaihi wasallimu tasallu alaihi. Bapak lagi membaca apa? Kata ustaz, saya lagi bersolawat Pak. Apa lapas solawat Bapak itu? Sallu alaihi wasallimu taslima. Kata ustaz itu ayat Al-Quran, bukan solawat. Kalau solawat Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad atau salli ala Muhammad. Oh begitu Ustaz? Iya, itu ayat Quran dia bacakan. Lalu bergerak si Ustadz ini, rombongan waktu diseberangkan. Begitu sudah berangkat si Ustadz, bapak ini balik bersolawat, tapi balik diucapkannya sallu alaihi wasallimu taslima. Mana yang benar tadi? Apa yang kata Ustadz tadi? Karena kurang yakinnya dia, mana sallu atau Allahumma salli. Dikejarnya Ustadz ini sampai di ujung dermaga ini. Ustaz, apalah salawat yang benar? Tapi karena kapal udah bergerak, jalan terus. Bapak Ibu, ketika itu karena tadi yang kita sebut diberikan Allah karamah dengan izin Allah, karena sangkinkan rohbahnya dia pengen kalimat mana kalimat salawat yang benar, berjalan dan berlari si nelayan tadi di atas air laut, dikejarnya kapal tadi sambil mengatakan, ya Ustaz, apa lafaz salawat? Orang keluar, orang pun terkejut. Ada orang berjalan di atas air. Begitu si Ustaz keluar, Ustaz pun terkejut. Ini tak imang-imang awak ini kira-kira begitu. Ini lebih tinggi orang di bawah nih. Tapi hujannya saya.
Lalu kan disebutkannya, Ustaz, apa lafaz salawat yang benar? Ustaz mengatakan, terserah bapak lah, apa pun bapak baca kan. Pulang aja lah bapak gitu. Tak diajarinya lagi. Mengapa? Ustaz dah paham, si bapak itu ahlus salawat karena cintanya pada Rasul dan panjang istiqamahnya wiridnya, Allah berikan karamah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang belum berwirid apapun itu, maka start Ramadan ini berwiridlah, walaupun hanya dalam jumlah yang sedikit. Berwirid itu dalam jumlah yang minimal dulu. Jangan pula karena cerita sholawat, hari ini Ustaz 10.000 saya bersolawat, itu besok mau berhenti terus itu. Dia mulai dulu 100, naik dan seterusnya. Dan yang kemudian Bapak Ibu, siapa yang istiqamah mengamalkan sesuatu, jangan pernah dia berpikiran tentang anugerah Allah, tentang warid Allah. Jangan karena kita bicara salawat terakhir, dicobanya 1 bulan bersalawat 1000, pergi dia ke sungai Deli sana, dilompatnya kata Ustaz itu bisa berjalan, itu tenggelam Bapak Ibu. Jangan pernah beranggapan bersalawat bahwa akan itu, tidak. Dia hanya berwirid dan mohon pertolongan Allah, maka Allah akan berikan jalan pertolongan min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tak pernah diduga-duga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah kaji kita Bapak Ibu pagi ini, hadis yang ke-21. Intinya mudah-mudahan kita mulai berwirid dan mampu kita mengistiqamahkan wirid-wirid kita. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, rahmatullahi jamaah pengajian subuh yang dirahmati Allah. Demikianlah tadi kajian ataupun tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz. Baik Bapak dan Ibu, rahmatullahi, kita masuk di sesi tanya jawab. Mungkin kepada Bapak dan Ibu, para jamaah sekalian, ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi, ataupun mungkin di luar daripada itu, kami persilahkan. Kepada Bapak dan Ibu kami persilahkan yang mungkin mau bertanya. Ada Pak Abu yang mau ditanyakan? Baik, kalau memang tidak ada, kita akan tutup dengan doa. Dan sebelum itu mungkin kepada Bapak Ketua BKN ada yang mau disampaikan. Baik, kalau tidak ada, kita akan tutup dengan doa dan kembali meminta kepada Bapak Ustaz agar kiranya dapat membawakan doa. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa lakal mulku kulluh wa lakal khalqu kulluh biyadikal khairi kullih, na'udzubika minasyarri kullih birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, wahai zat yang menghidupkan dan mematikan, wahai zat yang menyakitkan dan menyembuhkan, wahai zat yang memberikan rezeki, wahai zat yang menghinakan dan memuliakan. Allahumma ya Allah, jadikan hati kami qalbun salim, hati yang selamat dari berbagai sifat madmumat. Isikan hati kami dengan warid-warid dan wirid, istiqamahkan hati kami dan hunjamkan tawakal pada qalbun kami ya Allah. Allahumma ya Allah, berkahilah umur kami sepanjang Ramadan, sehatkan fisik kami dan kuatkan kami untuk berubudiyah ruku' dan sujud di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, berkahi ilmu dan amal kami, berkahi rezeki dan keluarga kami, berkahi segala apa yang kami miliki ya Rahim, agar kiranya hanya tertuju padamu dan mengharapkan ridha-Mu ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi doa yang telah dibawakan oleh Bapak Ustaz. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pengajian subuh kita pada pagi hari ini. Baik Bapak dan Ibu, warahmatullahi, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Dari dan kurang saya mohon maaf, dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, billahi nasta'in.